Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 25 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menempangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menempangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menempangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik bagi kita pada hari ini, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Epifanias dari bahasa Yunani epifania, menampakkan manifestasi. Minggu hari ini dalam nas ini yang diambil dari Kisah Rasul pasal 8 tadi ayat 14 sampai 25 menceritakan bagaimana Injil atau berita keselamatan itu telah melewati batas-batas keyahudian. Ini pertanda bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi keselamatan itu juga milik segala bangsa. Ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam amanah Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah minggu ini kita akan berbicara selaras dengan amanah agung ini. Karena berhubungan erat dengan tema diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dari tema ini kita melihat bahwa perintah ini bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki tahbisan seperti pendeta atau seperti penatua, tetapi bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Setiap orang Kristen diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita telisik nas ini untuk melihat apa yang diinginkan oleh firman Tuhan dari kita hari ini. Yang pertama, syarat menjadi pemberita firman Tuhan, kita belajar dari nas tadi, berdamai dengan saudara-saudara. Berdamai dengan saudaramu. Poin pertama ini saudaraku sangat menarik untuk kita telah berdasarkan ayat 14. Dalam ayat 14 dikatakan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Mereka berdoa kepada orang Samaria supaya mereka
beroleh Roh Kudus. Lalu membaca nats ini tadi timbul pertanyaan, apakah Roh Kudus membutuhkan manusia untuk pembuktian penerimaan pada orang lain? Jawabannya tidak, saudaraku. Karena Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi. Namun kalau kita baca sekilas, memang nats ini seolah-olah ada penundaan pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Samaria. Ada penundaan itu kepada orang-orang Samaria. Yang kita lihat di sini bahwa pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Samaria itu sepertinya tertunda, seolah-olah hanya para rasul yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes lah yang pada saat itu menjadi orang-orang yang mendapatkan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes yang dapat mencurahkan Roh Kudus itu. Tapi saudaraku, kalau kita telisik lagi, bukan itu maksudnya. Tetapi apa maksud Tuhan yang lebih besar daripada itu? Maksud Tuhan yang lebih besar daripada itu yaitu rekonsiliasi dan pendamaian. Perdamaian. Orang Samaria dan orang Yahudi sudah lama bertikai. Dan orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itulah orang-orang najis. Itu masalahnya. Samaria adalah wilayah yang terletak di antara Yudea di selatan dan Galilea di utara. Untuk memahami hubungan antara Yerusalem dan Samaria ini, memang pertama-tama kita harus memahami sejarah Samaria. Bagaimana sejarah Samaria pada abad ke-8 sebelum Masehi, Asyur menaklukkan Samaria dan mengasingkan sebagian besar penduduknya, menggantikan mereka dengan orang-orang dari Kutah, menggantikan mereka dari orang-orang dari Awa, Hamat, dan juga Separpai. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 itu, yang pada dasarnya mengisi kembali wilayah tersebut dengan orang-orang selain orang Yahudi, itulah penduduk Samaria. Akan tetapi beberapa orang Samaria tetap setia kepada Tuhan, kepada Yahweh. Kalau kita baca dalam Yeremia 41 ayat yang kelima itu, dan menawarkan bantuan mereka dalam membangun bait suci bagi Zerubabel setelah pembuangan ke Babel. Namun Zerubabel pada waktu itu menjawab, kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan kami dalam membangun rumah bagi Allah kami. Kalau kita baca dalam Esra pasal 4 ayat ketiga. Dan ini membuat orang Samaria marah. Maka mulai periode-periode itu terjadilah permusuhan antara Samaria dan Yudea yang berlangsung hingga zaman perjanjian baru. Saudara-saudara, kita melihat bahwa penundaan pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Samaria ini merupakan rencana besar Tuhan kepada para rasul, yang mana merupakan orang-orang Yahudi. Para rasul yang mengutus Petrus dan Yohanes ingin menunjukkan penerimaan mereka terhadap orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang ada di Samaria sebagai sesama anggota gereja, sesama anggota orang percaya. Perpecahan yang telah terjadi selama berabad-abad itu antara Yudea dan Samaria tidak boleh dibiarkan karena sudah sesama orang-orang yang percaya. Tidak boleh dibiarkan menentukan hubungan antara orang-orang percaya itu sendiri. Maka saudaraku, Roh Kudus menjadi jembatan perdamaian dan rekonsiliasi antara Yudea, orang-orang Samaria yang bertikai dengan orang-orang Yahudi. Dan dengan demikian, memberitakan firman Tuhan bukan hanya memberitakan Injil kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya memberitakan firman kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, melainkan berdamailah dengan orang lain juga. Itulah Injil. Injil dan memberitakan Injil adalah memberitakan perdamaian, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Itulah sebabnya Yesus ketika terangkat ke sorga, Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu. Secara ringan kita bisa menafsirkan perkataan ini menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu di rumahku, kepada saudara-saudara, kepada lingkunganmu sendiri. Dan di seluruh Yudea, ada jangkauan yang lebih luas lagi. Dan Samaria. Samaria berdamai dengan musuhmu sendiri. Itu syarat memberitakan Injil. Dan itulah Injil. Injil sendiri adalah mau berdamai dengan yang lain. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menerima Roh Kudus.
Memberitakan firman Tuhan adalah pekerjaan yang sulit. Kenapa sulit? Karena yang pertama tadi kita harus berdamai dengan orang-orang bahkan musuh kita sendiri. Memberitakan firman Tuhan adalah pekerjaan yang sulit, terutama untuk berdamai dengan orang lain. Dalam ayat 17 dikatakan, kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kata kuncinya adalah menerima. Mereka menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus berarti merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, di dalam dirinya. Menerima Roh Kudus berarti merasakan apa yang dirasakan oleh para rasul sewaktu peristiwa Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus Yerusalem. Karunia Roh Kudus yang bekerja memberikan keberanian kepada rasul-rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Artinya menerima Roh Kudus berarti Roh Kudus ada di dalam mereka. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Menerima Roh Kudus adalah menerima realitas pertobatan bagi kehidupan orang Samaria. Para rasul tadi berdoa untuk orang Samaria untuk melihat dan mendengar manifestasi dari Roh Kudus dalam kehidupan orang Samaria. Itu yang kita dengarkan tadi dari firman Tuhan. Saudara-saudara, para teolog mengatakan 2 Petrus dan 2 Yohanes di sini adalah 2 memohon epipani. 2 memohon epipani, 2 epipani adalah 2 agar pekerjaan Roh Kudus terlihat, pekerjaan Roh Kudus itu tampak dalam kehidupan orang-orang Kristen Samaria. 2 mereka terjawab, dan dari firman Tuhan tadi kita mendengarkan, lalu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan ke atas mereka dan mereka pun menerima Roh Kudus. Kita tidak diberitahu bentuk penerimaan itu, tetapi jelas itu adalah sesuatu yang dapat diamati orang, sesuatu yang dapat diperhatikan orang, sesuatu yang dapat dilihat orang. Perhatikan bahwa ayat berikutnya mengatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi. Simon melihat. Simon di sini Simon penyihir melihat. Para rasul melihat, orang Samaria melihat kehadiran Roh Kudus sekarang terlihat. Petrus dan Yohanes sekarang yakin bahwa Samaria telah menerima firman Tuhan. Mereka sudah menerima firman Tuhan. Bahkan mereka begitu yakin sehingga dalam perjalanan kembali tadi untuk melapor ke Yerusalem, mereka memberitakan Injil di banyak desa Samaria. Yang sebelumnya Samaria ini boleh dikatakan adalah daerah terkutuk. Tapi mereka sudah menebarkan firman Tuhan dan orang-orang Samaria sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, itulah pesan yang perlu kita sampaikan lewat khotbah pada hari ini di minggu pertama setelah Epifani, karena dunia kita mungkin lebih terpecah belah saat ini daripada sebelumnya. Kenapa? Kita lihat umat Kristen bahwa ada pengkotak-kotakan yang terjadi terkadang dalam hidupnya sehari-hari. Kita umat Kristen tidak akan memandang rendah golongan tertentu. Melalui penerimaan Roh Kudus sebagai pemberita Injil, kita orang Kristen menjadi orang-orang yang mempersatukan. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan, bahwa kita menjadi pribadi yang mempersatukan, pribadi yang memperdamaikan, yang tidak membeda-bedakan antar golongan. Menerima Roh Kudus berarti menunjukkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kebersamaan kita adalah kehidupan yang mendamaikan dan kehidupan yang saling berdamai dalam kehidupan kita. Yang berikut, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah warga pengikut yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Pada poin ketiga kita akan belajar dari Simon penyihir. Simon si penyihir dalam persekutuan pasti akan ada anggota yang menjadi tidak setia. Namun kita belajar sekali lagi dari Simon si penyihir ini. Seperti Simon yang telah menikmati posisi besar di antara orang-orang Samaria. Dia menikmati posisi besar itu, dia telah duduk di atas alas untuk sementara waktu di Samaria sebagai yang besar. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-9. Ketika dia bertobat kepada Yesus Kristus, dia menemukan dirinya dalam bayang-bayang Filipus. Dia masih memiliki gagasan bahwa kebesaran terikat kepada kekuasaan, terikat kepada kekayaan. Itu masih pemahaman daripada Simon ini. Oleh karena itu katanya, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi, oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Berilah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 18 sampai ayat 19. Di sini kita lihat Simon menginginkan rasa hormat dari Tuhan, rasa hormat dari manusia.
Dia menginginkan itu, saudaraku. Simon menginginkan agar Roh Kudus diberikan kepadanya agar dia dapat memberikan atau menumpangkan tangan kepada orang lain juga sebagaimana rasul-rasul itu. Dia menginginkan Roh Kudus hanya untuk kehormatan seperti yang dia terima sebelum menjadi Kristen, supaya dia tetap terhormat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan gereja, persekutuan orang-orang Kristen, bahkan dalam masyarakat, saya mau katakan bahwa orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang gila hormat. Orang percaya bukanlah orang-orang yang gila hormat atau ingin dihormati. Karena kekristenan itu atau penerimaan akan Roh Kudus bukan untuk dibeli atau untuk diperjualbelikan, dan bukan untuk mencari kehormatan. Menjadi Kristen bukan untuk mencari kehormatan. Tetapi Roh Kudus membantu kita untuk apa? Untuk menjadi Kristen dan warga gereja yang setia kepada Tuhan, melakukan apa kehendak Tuhan. Maka poin terakhir yang boleh kita lihat dari perikop ini adalah seruan berbaiklah kepada Tuhan. Berbalik, bertobatlah. Pertobatan akan menyelamatkan kita. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dalam ayat 22 sampai 23 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mungkin sangat jahat dan telah melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita walaupun kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita mungkin telah beribadah dengan cara yang salah dan membuat pengakuan iman yang salah. Kita mungkin sama jahatnya dengan manusia manapun, tetapi jika kita berbalik, jika kita mau bertobat, maka Tuhan akan menerima kita. Dia akan menerima kita. Namun kita sering seperti Simon ini, Simon si penyihir. Maka dalam ayat 24 dikatakan, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa dia tidak mencari Tuhan. Simon mencari karunia roh dengan uang. Ia rela dengan berbagai usaha, ia rela memberi agar bisa mendapatkannya. Akan tetapi ketika tiba saatnya bertobat, ia bahkan tidak mau berdoa untuk dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan jiwanya dan ia tidak takut kepada Tuhan. Dan ini salah, saudara. Ini kesalahan besar. Jangan salahkan kedaulatan Tuhan atas dosa-dosa kita. Tapi carilah Tuhan sampai ditemukan. Berserulah kepadanya sampai Tuhan mendekat. Percayalah kepada janji-janji Tuhan dan percayalah bahwa kita tidak memiliki harapan lain selain Tuhan itu. Carilah Roh Kudus melalui Kristus Yesus yang kita percaya itu. Dia adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa kita, dosa yang paling besar sekalipun, dan Dia tidak akan menyimpan dendam kepada orang-orang yang mau bertobat terhadap kita, supaya kita diselamatkan. Sudah cukup bagi Tuhan untuk memberi kita hati dan ketaatan yang baru, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita lewat terang tema pada hari ini, mari datang kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Namun sembari kamu katakan kepada Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya telah berbuat salah. Bantu saya untuk melakukan yang benar. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Maka Tuhan akan selalu memberkati kita, menyertai kita, dan mau menunjukkan kebenaran lewat firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.